Selamat siang semuanya, kecuali Donato Budiarjo. Hari ini aku akan membahas tentang Izin Depan Nasional, yang dimana ini adalah video untuk tugas tes tengah semesterku mengenai Izin Depan Nasional untuk mata kuliah kewarganegaraan. Dan langsung aja berikut penjelasan dari aku. Oke, aku akan mulai dari pengertian di mana identitas nasional itu dibagi dua kata, yaitu identitas dan nasional. Kita tahu identitas adalah di mana itu menyangkut jati diri yang melekat pada kita dan sebagai ciri khas dalam diri kita sendiri. Dan digabungin oleh kata nasional itu menjadi identitas nasional, yang dimana mendekati sebuah jati diri ataupun kepribadian suatu negara yang telah melekat. Jadi sudah melekat gitu, serta menjadi ciri khas negara dan juga masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Jadi identitas nasional sebagai pengenalan kita akan negara tersebut. Ya, seperti ya contoh Indonesia, kita punya bendera, kita punya lambang, kita punya Pancasila, dan apapun itu identitas nasional, right? Dan di identitas nasional memiliki dua faktor, yaitu faktor primordial atau yang saya artikan bahwa faktor bawaan yang bersifat alamiah seperti geografis, ekologi, dan demografi. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan, intinya adalah secara daerah, secara wilayah. Dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara terluas keempat di dunia dan negara terbanyak juga di dunia. So secara primordial kita lebih dikenal lah. Dan secara faktor kondisional adalah faktor subjektif, keadaan yang faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional, seperti faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Ya, secara kondisional kita juga gak kalah hebatnya. Kita punya historis, kita punya sejarah yang sangat luar biasa. Mungkin ya luar biasa, kita dijajah Belanda berapa puluh mungkin. Dan secara aspek sosial kita adalah orang paling care pada orang lain. Dan secara politik kita tahu sama-sama, dan secara kebudayaan apalagi kita punya beberapa budaya, banyak banget budaya kita dari Sabang sampai Merauke, kayak bisa hitung sendiri mungkin. Oke. Dan unsur-unsur dalam identitas nasional kita, identitas bangsa Indonesia, kita memiliki unsur-unsurnya adalah suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan. Kita akan bedah satu-satu dari suku bangsa dulu. Suku bangsa, ya namanya suku, tempat atau wilayah itu dalam bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki banyak suku, dari Aceh hingga Papua, banyak banget sukunya. Kita nggak jauh deh, kita di Pulau Jawa aja kita juga ada banyak suku. Ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, dan lain sebagainya. Yang saya ingat hanya itu. Tapi yang saya ketahui bahwa di Pulau Jawa ada banyak suku, ada banyak ras, ada banyak adat. Ya, suku termasuk adat, ada banyak adat, ada banyak hal-hal yang sebagai ciri khas suku bangsa tersebut. Dan itulah di Indonesia, ya ada banyak banget. Yang kedua adalah agama. Kita tahu bahwa agama yang diakui oleh Indonesia ada 6, ya kalian tahu sendiri, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, seperti yang mungkin teman-teman kelas yang satu kelas sama saya sudah membahas mengenai kepercayaan agama dalam adat atau kepercayaan lain, itu pun pemerintah
juga menyetujui adanya agama kepercayaan tersebut ya. Dan sekali lagi beda antara kebudayaan dengan agama. So itu adalah dua hal yang berbeda. Kebudayaan adalah tradisinya, agama adalah koneknya orang itu dengan Tuhan. Makanya Pancasila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, bukan ketuhanan sesuai dengan Islam, bukan ketuhanan sesuai dengan Kristen, bukan ketuhanan sesuai dengan Katolik atau Hindu atau Buddha atau Konghucu, no, tapi ketuhanan Yang Maha Esa menyakup semuanya. Kalau soal agama panjang ceritanya gitu. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa satu kita adalah bahasa Indonesia, tapi dari Sabang sampai Merauke kita ada banyak bahasa. Bahkan yang terdekat aja di daerah Jawa Tengah, antara Jawa Tengah Utara maupun Jawa Tengah bagian timur maupun bagian barat pun berbeda logatnya. Itu masih satu-satu sama-sama Jawa. Belum lagi kita punya banyak suku, kita punya banyak ras yang dari agama pun berbeda gitu. Tapi kita adalah bangsa Indonesia ini punya bahasa persatuan yang menyatukan kita dari sama-sama Merauke, yaitu apa? Yaps, bahasa Indonesia. Nah, keempat adalah kebudayaan. Kebudayaan ini mengacu yang di poin nomor 1 tadi tentang suku bangsa, yang dimana suku bangsa memiliki budaya, memiliki tradisi, memiliki adat, memiliki kebiasaan, mungkin saya bilang di berbagai tempat, gitu ya. Yang dimana ada di suku Batak ada tradisinya sendiri, di Jawa ada tradisinya sendiri, di Sunda ada tradisinya sendiri, di Bali ada tradisinya sendiri, dan dimanapun itu ada tradisinya sendiri. So kita perlu menghormati akan hal yang lain sebagai bangsa Indonesia gitu. Dan keempat tadi itu memang identitas nasional, tapi secara internal yang kita ketahui, tapi secara eksternal kita yang mengetahui adalah lambang Garuda Indonesia, Pancasila, bendera merah putih, bahkan Indonesia Raya. Keempat inilah yang patut kita perkenalkan terlebih dahulu pada dunia, baru secara internal seperti ada suku, bangsa, agama, dan lain-lain begitu. Dan yang berikutnya adalah fungsi dan peran. Ada beberapa poin yang saya bagikan pada teman-teman semua. Ada 8. Mungkin saya akan bacakan pada teman-teman. Yang pertama, menjadi sebuah penanda ikatan solidaritas antar daerah untuk menjadi satu. Yang kedua, menjadi penjelas teritorial. Yang ketiga, sebagai objek ataupun bahan dalam integrasi nasional. Yang berikutnya, sebagai ciri khas dari suatu negara tersebut. Yang berikutnya, mengatur sifat dan sikap seseorang, menjadi pengatur pemerintah, menyediakan nilai atau simbol yang sama di antara masyarakat, mengesahkan hak dan kewajiban suatu negara dengan jelas. Dan contoh-contoh identitas nasional juga ada beberapa yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke, yang menyatukan kita dari berbagai bahasa yang berbeda adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang negara kita, of course adalah Garuda Pancasila. Yang ketiga adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang berikutnya adalah bendera negara, yaitu merah putih. Ada dasar negara, yaitu Pancasila. Ada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai hukum tertinggi. Itu adalah yang saya katakan, mungkin saya bilang adalah eksternalnya yang perlu kita perkenalkan kepada dunia. Yang internal yang bisa kita kenalkan yaitu adalah batik sebagai produk budaya nasional. Ini batik adalah kepunyaan kita. UNESCO juga sudah menyetujui hal itu.
Dan yang terakhir adalah rendang sebagai salah satu makanan Indonesia yang sudah mendunia dan merupakan warisan tak benda, dan bahkan rendang ini pun pernah menjadi makanan terkenal nomor 1 di dunia. Rendang banyak kasusnya, mungkin teman-teman tahu sendiri, tapi dunia mengakui bahwa rendang adalah milik Indonesia gitu. Dan pesan saya untuk teman-teman dalam video presentasi pada hari ini, bahwa sejumlah identitas bangsa Indonesia supaya bisa dikenal di dunia. Bangsa kita sudah dikenal, dan cara kita supaya makin dikenal dengan cara kita untuk memperkenalkan lewat prestasi kita, lewat karya-karya kita, dan lewat hal-hal yang kita lakukan untuk supaya Indonesia bisa go internasional gitu. Berikut adalah penjelasan dari aku mengenai identitas nasional. Semoga bermanfaat untuk kalian semua sebagai pengertian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.